Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Kami yang beranggotakan, saya Sultana Kowiu. Saya Dinda Nurhaliza. Saya Lisana Sidiki. Saya Indah Sri Hidayati. Saya Irayana. Saya Curiski Fatil Humairani. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada interview dan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengemukakan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Menurut Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner dan angket adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, bahwa subjek responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ada bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka, face to face, ataupun dengan menggunakan 3. telepon. Nah, yang pertama nih ada wawancara terstruktur. Nah, jadi wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dan dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Nah, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif, jawabannya pun telah dipersiapkan. Nah, dengan wawancara struktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data untuk mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data supaya setiap negara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon wawancara. Selanjutnya itu ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap atau pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, wawancara tidak terstruktur atau terbuka ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau mendalam atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden pada titik penelitian pendahuluan. Peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek. Sehingga peneliti dalam menemukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara pada pihak-pihak yang mewakili berbagai tindakan yang ada dalam objek. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang iklim kerja perusahaan. Maka dalam dilakukan wawancaranya dalam pekerja tingkat bawah, supervisor, dan manajer. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan. Berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam melakukan wawancara, peneliti bisa menggunakan cara berputar-putar baru menuki.
Artinya di sini, pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan. Dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irayana. Saya ingin membahas tentang kuesioner atau angket. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Untuk menjawabnya, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan kepada responden. Bila peneliti dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pengiriman angket melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objeknya kepada si kuesioner tersebut dengan cepat. Selanjutnya, prinsip-prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor. Yang pertama ialah ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau bentuk pengukuran, maka dalam pembuatan pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan si responden, keadaan sosial budaya, dan frame of reference dari responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe dan bentuk pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Kalau dalam wawancara, terinstruktur dan tidak terinstruktur, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas kecepatan pelayanan KTP? Ini adalah pertanyaan yang mendua karena menyatakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaiknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua. Contohnya, bagaimanakah kualitas pelayanan KTP? Dan satu lagi, bagaimanakah kecepatan pelayanannya? Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh Indah Sri Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Hidayati. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penulisan angket. Nah, yang kelima itu tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya yang tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berpikir berat. Nah, maksudnya di sini
Nah, kalau misalnya kita membuat pertanyaan itu tidak perlu pertanyaan yang agak berat-berat gitu. Nanti yang ada yang mengisi angket ini, si responden ini akan merasa muak, bosan gitu ya. Ya terjadilah yang mengisi asal-asalan gitu. Nah, yang poin ke-6 ini pertanyaan yang tidak mengiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak mengiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimana kalau bonus atau jasa pelayanan di angket? Nah, jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Nah, pasti jawabannya itu akan cenderung baik. Nah, selanjutnya itu panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabelnya banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan jumlah pertanyaan yang memadai adalah 20 sampai 30 pertanyaan. Nah, kalau terlalu panjang nih ya pertanyaannya, ya membuat jenuh responden gitu kayak yang tadi juga. Nah, kalau terlalu panjang pertanyaan kan buat respondennya merasa jenuh, bosan. Ya kebanyakan ya nggak terlalu dibaca gitu, langsung diisi-isi aja gitu kalau terlalu panjang. Nah, selanjutnya itu urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju hal yang sulit atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka responden akan patah semangat dan mengisi angket yang telah mereka terima. Urutan pertanyaannya yang diacak perlu dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Nah, selanjutnya itu prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur, supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable. Maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat responden yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tapi angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Baiklah, lanjut ke teknik berikutnya. Teknik berikutnya yaitu observasi. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan proses ingatan. Kemudian adanya kelebihan dari observasi. Nah, kelebihan dari observasi ini ada 3. Yang pertama, melalui aktivitas observasi ini, maka akan diperolehnya data langsung dari real life
fenomenon, yaitu fakta atau kejadian yang dapat diobservasi melalui indera atau oleh indera. Dan kemudian yang kedua, analisis tingkah laku yang dilakukan bisa berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan mana yang sesuai dengan fenomenanya, maka dilakukanlah teknik observasi ini. Terus yang ketiga, pengukuran data melalui alat ukur tes lain itu kadang bersifat non-spesifik, inferensial, atau tidak sahih. Nah, oleh karena itu, teknik observasi ini dapat dipakai sebagai satu cara memperoleh data langsung tentang individu yang lebih akurat. Nah, kemudian ada kendala dari observasi. Menurut Sadler, ia membaginya kendala observasi ini berdasarkan sumbernya. Ia membaginya dalam 4 sumber. Nah, yang pertama itu kendala observasi yang bersumber dari observer. Salah satu contohnya itu halo effect. Nah, kemudian yang kedua, kendala observasi yang bersumber dari setting, sistem kode, skala, dan instrumen. Nah, salah satu contohnya itu mechanical instrument. Kemudian yang ketiga, kendala observasi yang bersumber dari observing. Salah satu contohnya itu chill reactivity. Kemudian yang keempat, kendala observasi yang bersumber dari sampel. Nah, salah satu contohnya itu unrepresentative sampel. Kemudian ada tahap-tahap observasi. Nah, di dalam tahap observasi ini ada 4 tahap yang harus kita lakukan saat mau mengobservasi. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau pengambilan data. Yang ketiga, tahap pengolahan data. Yang keempat, tahap penarikan kesimpulan. Kemudian lanjut ke jenis observasi. Nah, jenis observasi ini ada 2, yaitu observasi berperan serta atau sering disebut dengan participant observation. Kemudian yang kedua ada observasi non-partisipan. Yang pertama, observasi berperan serta atau yang disebut dengan participant observation. Nah, dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang kita amati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua, observasi non-partisipan. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Kemudian observasi dari instrumen. Nah, observasi dari instrumen ini ada 2. Yang pertama, observasi yang terstruktur. Nah, observasi yang terstruktur ini adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Nah, kemudian observasi yang kedua yaitu observasi yang tidak terstruktur. Nah, observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.